Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga kabarnya sungguh amat baik. Mari pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang melandasi hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang indah dengan berkat nafas kehidupan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi landasan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, saya ambilkan dari surat Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, mengimani, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita hari ini tersiar kabar tentang iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini telah tersiar kabar melalui media elektronik tentang gempa bumi di Maroko, tentang kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia, tersiar kabar tentang peristiwa kejahatan di beberapa kota di Indonesia, dan lain sebagainya. Tentu saja di era digital ini, berbagai peristiwa tersebut sudah tersiar di seluruh dunia. Dari beberapa kabar yang telah tersiar itu, menimbulkan reaksi atau tanggapan dari beberapa orang. Ada yang merasa prihatin, ada juga yang sedih, bahkan ada juga yang merasa heran dan bertanda tanya mengapa semuanya itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Roma memiliki pertumbuhan iman yang sudah tersiar di seluruh dunia. Kalau kita renungkan bagian ini, tentu merupakan suatu hal yang menggembirakan. Betapa tidak iman jemaat sudah tersiar di seluruh dunia. Sekalipun pada waktu itu belum ada dunia digital seperti sekarang ini, tetapi Rasul Paulus pun sempat mendengar tentang iman jemaat di Roma. Pada saat Rasul Paulus mendengar iman jemaat di Roma yang sudah tersiar atau viral di seluruh dunia, Rasul Paulus pun merespon dengan mengucap syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur Rasul Paulus mencerminkan ungkapan sukacita yang mendalam. Itulah sebabnya Rasul Paulus lebih lagi meneguhkan jemaat di Roma dengan menyampaikan jati dirinya sebagai pelayan Yesus Kristus dan ingin menjumpai jemaat di Roma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menegur kita. Betapa indah dan baiknya apabila iman kita dapat tersiar di seluruh dunia. Bahwa jemaat Kristen tersiar sabarnya, tersiar rendah hatinya, tersiar kepeduliannya, tersiar kebersamaannya, dan tersiar yang baik lainnya. Yang kedua, kita juga boleh mengucap syukur apabila kita mendengar kabar tentang suatu jemaat yang tersiar kabar tentang imannya. Karena hal itu akan memotivasi dan menyemangati kita untuk semakin teguh dalam iman, semakin sungguh dalam pengharapan, dan semakin penuh di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan.
Ingatlah bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dan menerangi langkah perjalanan kehidupan iman kami. Ampuni ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.